Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya Gunter Sianturi dalam merenungkan firman Tuhan yang kali ini dengan tema penderitaan. Saudara, apakah penderitaan? Penderitaan menyangkut kehidupan, baik berupa tekanan ekonomi, baik berupa penyakit, maupun juga pekerjaan atau sosial. Saudara, apakah penderitaan itu? Ada banyak orang yang berkata, jikalau ada penderitaan atau kesulitan, kesusahan yang dihadapi, bahwa Tuhan sedang menguji. Dan banyak orang berkata, ini adalah ujian dari Tuhan. Ini adalah pencobaan dari Tuhan. Ini adalah teguran dari Tuhan. Menguji, membentuk, membuat supaya tahan. Supaya kita kuat. Katanya begitu. Saudara, apakah benar seperti itu? Lalu mereka menyebut seperti Ayub. Ayub itu seorang yang benar, tetapi ia juga menghadapi banyak persoalan hidup. Seluruh hartanya habis dan juga anak-anaknya. Juga ada satu contoh dalam perjanjian baru, yaitu orang buta sejak lahir. Orang buta sejak lahir yang dijumpai Tuhan Yesus, dia berkata bahwa itu bukan dosa dari orang tuanya dan juga bukan dosa darinya sendiri. Tetapi karena Allah menyatakan pekerjaan kerajaan sorga di dalam dirinya. Benar saudaraku, itu ada. Lalu bagaimana kita mengerti tentang penderitaan? Yang mana penderitaan karena kebenaran, yang mana karena dosa? Menurut 1 Petrus pasal 4 ayat 14 sampai 16 dikatakan di sana, janganlah ada di antara kamu yang menderita sebagai pencuri. Tetapi kalau ia menderita karena kebenaran, karena Kristus, baiklah ia berbahagia, baiklah ia bersukacita. Apakah ada kebenaran apakah ada penderitaan karena kebenaran? Iya. Orang memberitakan Injil lalu dia dilempari. Orang berbuat baik pun belum tentu orang suka. Ada orang yang berbuat baik, tetapi orang lain malah menuduhnya menghina. Jadi ada orang yang menderita juga memberikan semua yang ada padanya seperti janda miskin. Lalu ia menderita karena nanti malam mereka sudah kekurangan makanan karena sudah diberinya kepada orang yang membutuhkan. Itu penderitaan karena kebenaran. Rasul-rasul pada umumnya mengalami penderitaan itu. Rasul Paulus misalnya, pernah dalam satu kota, ia dicari mau dibunuh. Lalu ia diturunkan dari kota itu lewat tembok di dalam keranjang. Ia pernah dipukuli sampai dipikir sudah mati. Ia pernah juga menderita banjir sehingga ia tidak bisa pulang. Ia menderita kekurangan karena ia seorang tukang tenda. Jadi orang benar juga bisa menderita karena kebenaran. Benar. Tetapi ada juga seperti yang dikatakan tadi, janganlah ada orang yang menderita karena mencuri. Kita berbuat dosa, bisa menderita. Kita mencuri, ya kita bisa dipukuli. Kalau kita misalnya korupsi, lalu kita kalau kedapatan bisa masuk penjara. Kalau kita misalnya berbuat serong, lalu kita diadukan ke polisi dan kita bisa ditangkap. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, kemungkinan bisa dia menderita. Banyak kemungkinannya. Jadi bagaimana caranya kita untuk mengerti? Ya kita lihat, apakah penyebab saya menderita ini? Mungkinkah karena dosa juga? Maka itu harus kita periksa.
Kalau kita menderita karena dosa, lalu kita bertobat, minta ampun kepada Tuhan, maka kita diampuni, dosa kita diampuni, dan kita bertobat, maka Tuhan akan memulihkan kita. Tetapi kalau kita pikir kita menderita karena kebenaran, padahal kita berbuat dosa, maka tidak ada ampun. Tuhan akan terus menghajar sampai kita sadar. Dan kemudian kita sadar dan kita pun diampuninya dan kita menjadi miliknya. Ada orang yang berkata, ini masih dunia, jadi kita harus juga mengikut bagaimana cara dunia. Tetapi 2 Korintus pasal 10 ayat 3 berkata, kami masih memang hidup di dunia, tetapi kami tidak bertindak, tidak berjalan secara duniawi. Rasul Paulus jelas mengatakan di sana, sekalipun masih hidup di dunia, tapi ia tidak bertindak secara duniawi. Saudara, lalu ada orang yang berkata, Tuhanlah sumber berkat, segala sesuatu yang dia miliki. Jadi apapun yang saya miliki ini adalah dari Tuhan. Benarkah saudaraku? Jika ada seorang yang karena serakah lalu mengambil semua tanah-tanah yang ada, kemudian belum ketangkap, lalu ia masih bisa bekerja dan hasilnya banyak, itu bisa membuat dia kaya. Apakah itu dari Tuhan? Kitab Ayub pasal 20 berkata begini. Ayat 12 sampai 19. Harta yang dicari dengan cara tidak benar memang manis, katanya. Dan kalau ditelan, manis di lidah. Tetapi kemudian ia berubah menjadi bisa ular, katanya. Dan ia akan menggigit orang itu, katanya. Jadi firman Tuhan ini menegaskan bahwa ada harta, ada uang yang dicari secara tidak benar. Banyaklah orang bisa membungakan uang juga, bisa menjadi kaya. Tapi apakah itu benar? Tuhan berfirman, janganlah membungakan uang. Juga ada misalnya seperti korupsi. Korupsi ini kan karena ketangkap, maka dibilang koruptor. Kalau nggak ketangkap kan nggak koruptor. Tapi perbuatannya melawan hukum. Misalnya, berapakah biaya membangun satu bangunan? Maka dibuatnya lah harga itu melambung. Kemudian harga yang sesungguhnya jauh di bawah. Lalu ditenderkan, dipilihlah berapa, entah 3 kontraktor yang bisa mengerjakannya. Tetapi disuruh membuat harga-harga. Misalnya harganya 2M. Dibuatlah pemenangnya misalnya 1M 900 juta. Lalu yang lain kalah karena dibuat anggarannya lebih dari situ. Tetapi harga proyek misalnya cuma 100 atau 1M, maka yang 900 juta itu menjadi fiktif dan masuk kantong. Dia bisa kaya cepat. Mempersulit urusan misalnya. Untuk bisa misalnya mendapat PNS bisa. Lalu dikasih uang dan dia bisa masuk PNS. Betul, tetapi itu adalah uang ataupun harta yang didapat dengan cara tidak benar. Dan itu dikatakan dalam kitab Ayub, itu akan berubah menjadi bisa ular. Saudara, tidaklah semua apa yang kita peroleh itu adalah dari Tuhan. Kita merampok itu bukan hasil dari Tuhan. Jadi hanya jalan yang benar adalah dari Tuhan.
kalau kita melakukan ataupun memanfaatkan jabatan kita untuk mendapatkan uang, maka itu juga bukan dari Tuhan. Itu memang milik Tuhan, tapi kita rampas. Bukan kita diberi dengan wajar. Saudara, jadi penderitaan bisa saja terjadi karena kita tidak hidup benar, lalu kita ditangkap polisi, dan kemudian kita menderita. Saudara, demikianlah firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati, membuat kita mengerti. Sampai jumpa. Salam.